Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan sehat. Ini semua berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur, terima kasih. Biar kita hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita pagi ini jalan kita benar, yaitu kita mau melangkah di jalannya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan, itu perintah Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa ibadah hari Minggu? Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 1, hari yang pertama minggu itu Yesus bangkit. Maka kita sebagai anak Tuhan, orang umat Kristiani di muka bumi ini, seluruh dunia, ya, hari Minggu harinya Tuhan, karena Yesus bangkit hari Minggu, hari yang pertama, dan kita beribadah kepada Tuhan. Ada juga ibadah pada hari Sabtu, Sabat, enggak apa-apa, itu firman Tuhan juga. Hormati hari Sabat, beribadah kepada Tuhan. Semuanya berhenti. Hari Minggu yang merupakan hari Sabat, persis berurutan dari Sabtu menuju Minggu. Itu berurutan, berarti waktu Sabat. Waktu kita menghormati Tuhan, kita mari beribadah kepada Tuhan. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti yang firman Tuhan sudah saya katakan tadi malam, belajar kita menghormati Tuhan. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan nanti kita baca dalam Malaki pasal 2 ayat 1-9 pada pagi hari ini. Sebab seorang imam memelihara pengetahuan dan pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Mari kita bahas imam. Saya sebagai imam, hamba Tuhan sebagai imam, kita sebagai imam, mari kita ajarkan pengetahuan yang benar firman Tuhan. Dan hidup kita sehat, sehat berdasarkan firman Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat, karena kita landaskan firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian, jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Satu-satunya jalan akan membawa kita kepada suatu kebenaran, dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, jalan Allah itu jalan yang sempurna, menjadi perisai bagi orang yang berlindung kepada Yesus, akan mendapatkan hidup kekal selamanya. Amin, haleluya. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, itulah kehidupanku sampai selamanya. Sakala bagara biasa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran
dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapakku, Tuhan Yesus. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Di hari yang minggu ini Bapa, kami mau mencari Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Yesus, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Oh Yesus, Engkaulah Bapa, Juru Selamatku. Aku cinta Yesus, cinta firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, segala-galanya bagi Engkau. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sampai aku masuk ke surga. Amin. Bawa aku selalu dalam jalan-Mu yang sempurna, sampai aku masuk ke surga. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya merasakan hadirat Tuhan. Saya menangis karena banyak manusia tidak berjalan di jalan Tuhan, padahal jalan Tuhan sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang berlindung kepadanya. 2 Samuel 22:31. Mari hari Minggu, harinya Tuhan. Saya ada di Jember dalam pelayanan, dalam rongga, supaya membawa jiwa-jiwa untuk lebih dekat dengan Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk sadar, untuk berjalan di jalan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Karena pada manusia sifatnya itu egois, Bapak Ibu. Mau benernya sendiri. Susah diatur manusia itu. Ya, saya pernah berjumpa dengan seorang pejabat. Ya, saya tidak perlu sebut namanya. Tapi dia sudah dijamah Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dia berkata, Pak Yakob, saya lebih mudah mengatur bawahan atau mohon maaf pelihara binatang bisa dididik baik. Tapi mengatur manusia susahnya minta ampun karena keras. Nanti dinasihatin dia tersinggung, marah, benci. Itu manusia susah. Oleh karena itu mari seperti bangsa Israel sama. Bangsa Israel
seringkali tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau berjalan di jalannya Tuhan. Maka firman Tuhan kita baca nanti Malikiya pasal 2 ayat 1-9. Sebab seorang imam memelihara pengetahuan dan pengajaran dari mulutnya, sebab dia utusan Tuhan. Saya diutus oleh Tuhan berarti, saudara. Bapak Ibu diutus oleh Tuhan supaya kita melangkah menyebarkan berita kebenaran, menyampaikan berita tentang Yesus. Karena jalan Tuhan sempurna, jalan Tuhan lurus. Tuhan berfirman dalam Hosea pasal 14. Kitab Nabi Hosea pasal 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Mari. Banyak saat ini menjadi orang pemberontak, orang fasik, keras kepala. Tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Sebab padahal firman Tuhan jalan yang lurus akan membawa kepada kehidupan kekal. Tapi manusia diberikan kebebasan sama Tuhan. Tapi banyak yang ngawur. Seperti Adam dan Hawa. Padahal Tuhan sudah melarang jangan makan buah larangan itu. Tapi kenyataan tetap dilanggar. Dan itulah dosa. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua, mari kita menjadi manusia-manusia rohani yang dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga kita bukan menjadi manusia yang bandel. Jangan jadi anak Tuhan yang bandel. Tapi menjadi anak Tuhan yang manis. Yang ikuti firman Tuhan. Mari saya mau baca. Malikiya pasal 2 ayat 1-9 demikian firman Tuhan. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Wow. Imam ini dari suku Lewi sudah dipimpin sama Tuhan, diizinkan untuk tidak boleh bisnis imam itu. Imam hanya mewakili Tuhan supaya membawa jiwa-jiwa bangsa Israel seperti Musa, Nabi Musa, Imam Harun, diutus sama Tuhan supaya membawa bangsa Israel, umat Tuhan, untuk lebih mengenal jalan Tuhan. Diberikan pengajaran yang benar. So firman Tuhan dalam Hosea juga, manusia sesat karena apa? Kurang pengetahuan akan melangkah jalan Tuhan. Supaya saya mau baca. Hosea pasal 4 ayat 6. Saya mau baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Imam ditolak sama Tuhan. Karena imam itu fungsi utusan Tuhan. Harus mengatakan yang benar. Benar adalah benar, salah adalah salah. Tapi banyak imam hidupnya tidak benar. Termasuk mohon maaf, pendeta juga banyak yang tidak benar hidupnya. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu suami menjadi imam kepada istri dan anak-anak. Harus benar di hadapan Tuhan. Buktikan kehidupan kita harus benar. Hati kita lurus di hadapan Tuhan. Hati kita bersih. Ini penting, saudara. Supaya kita layak sama Tuhan. Apa yang saudara cari, saudara? Di dunia ini sementara. Kalau kita tidak benar, saudara, masuk neraka, saudara. Kalau tidak menjaminkan kehidupan benar, masuk neraka, saudara. Mari kita baca firman. Lihat ini ayat kedua. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk antaramu dan akan membuat berkat-berkat menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Amin. Tidak memperhatikan firman Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Mari saya undang seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang saya cintai. Kita sebagai umat Tuhan, saya sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, para hamba Tuhan juga umat Tuhan. Mari kita mau takut akan Tuhan. Beritakan kebenaran. Sampaikan firman Tuhan benar. Supaya kita tahu bahwa kita utusan Tuhan. Menyampaikan jalan kebenaran dan kehidupan. Yaitu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Kita harus menjadi pelaku firman. Kekristenan bukan bohongan. Kekristenan bukan sekedar keluar masuk gereja. Tapi kekristenan, kehidupan ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan. Saya belajar di sini untuk taat kepada firman. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dalam apapun juga. Supaya figur kita sebagai anak Tuhan. Supaya tercermin ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan kekristenan di mulut. Oh ya, saya orang Kristen. Kristen ada Christ. Tapi tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Karena tidak menjadi pelaku firman. Maka Tuhan katakan berkat menjadi kutuk. Takut sama Tuhan. Terus berikutnya. Sesungguhnya aku mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari rayamu, dan orang menyeret kamu ke kotoran. Tuhan akan mempermalukan, saudara. Seperti firman Tuhan di dalam 21 sampai pasal 2:30, orang tidak menghormati Tuhan nanti akan dipandang hina, saudara. Mari kita takut sama Tuhan melalui firman-firman yang begitu tajam, mengubah paradigma kita, mengubah perilaku kita, supaya kita menjadi hamba Tuhan yang benar. Anak Tuhan yang benar,
yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang keempat, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam ini saya katakan tadi, imam dari suku Lewi memegang janji Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan supaya perjanjian dengan Lewi tetap dipegang. Harus kita pegang kepada firman Tuhan. Patokan yang kita SOP kita firman Tuhan, bukan SOP-nya perintah manusia. Karena manusia bukan juru selamat, tapi Yesus ke juru selamat. Ayat yang kelima, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Para pihak lain ketakutan, dan dia takut kepadaku dan komentar terhadap namaku. Amin. Benar. Perjanjian dengan Tuhan itu perjanjian damai sejahtera. Perjanjian Tuhan adalah perjanjian kehidupan, perjanjian sukacita, perjanjian keselamatan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui. Jadi dalam Yesus ada jalan, dan jalan membawa kebenaran, kebenaran membawa kehidupan. Mari kita datang kepada Yesus. Hari Minggu ini harinya Tuhan, tapi di luar Yesus, di luar Tuhan, di pihak lain kata firman Tuhan ada gentar. Karena apa? Dia tidak menghormati Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita mengenal Tuhan yang benar. Ayat yang keenam, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran yang mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesal. Amin. Saya minta urapan Tuhan menyertai saya dan para hamba Tuhan saudara semua, supaya kehidupan kita betul menjadi utusan Tuhan. Kehidupan kita menjadi berkat. Bibir kita berkata benar, menjadi berkat kehidupan kita. Bukan berkata dusta dan bohong, tapi menyatakan kebenaran, dan hidup kita berperilaku benar. Sehingga melalui kehidupan kita banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan, bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab ayat ke-7 dikatakan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Saya minta ampun sama Tuhan, takut saya sama Tuhan. Sebab saya sebagai hamba Tuhan adalah, kata firman Tuhan, adalah utusan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang sudah ditetapkan kepada menjadi hamba Tuhan, itu utusan Tuhan. Sampaikan tentang pengetahuan firman Tuhan dan ajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Bukan pengetahuan duniawi yang menyesatkan, bukan doktrin yang kita sampaikan, tapi pengajaran yang benar, firman Allah. Pendeta kalau tidak benar memberikan doktrin yang salah, saudara. Tapi bagi kita semua para hamba Tuhan, ajarkan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan bukan doktrin, tapi firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Di dalamnya kebenaran Tuhan, dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Ayat ke-8, tapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian Lewi. Firman Tuhan semesta alam. Takut kita kepada Tuhan. Banyak para pendeta, imam-imam yang mengajarkan pengajaran yang salah, yang sesat. Ada ajaran saya katakan Yesus beda dengan Bapa. Salah itu, saudara. Yesus adalah Bapa. Baca Yohanes 10:30. Memang 2000 tahun yang lalu, ini konteksnya, kalau 2000 tahun yang lalu memang baru Yesus lahir, bahwa Yesus adalah sebagai manusia. Tapi saat ini kita bicara, saat ini kalau 2000 tahun yang lalu, memang waktu Yesus sebagai manusia dan dia berdoa kepada Bapa, sehingga logika kita sangat terbatas. Kita baca firman Allah 2000 tahun yang lalu beda dengan saat ini. Maksudnya 2000 tahun yang lalu Yesus waktu turun sebagai manusia, memang sebagai manusia. Tapi begitu dia bangkit sudah naik ke surga. Saat ini, kita sebut dia Bapa kita. Aku dan Bapa adalah satu. Pada waktu Yesus bicara dengan Filipus tanya, engkau menyebut Bapa selama ini. Apa kata Yesus? Selama ini engkau bersamaku. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Masa engkau tanya Bapa? Padahal Yesus adalah Bapa. Itu coba Filipus. Jangan seperti kita orang-orang yang tidak mengerti firman. Jangan diputar balikan firman. Jangan memberi pengajaran yang salah. Tapi saat ini katakan Yesus juga adalah Bapa. Sehingga sering kali saya katakan Bapakku Yesus. Bapakku Yesus. Pengajaran yang benar. Sebab tidak, memang kalau bukan Bapak Yesus, ada Bapak siapa lagi namanya? Bapak siapa? Siapa mau tanya Bapak Ibu? Kalau bukan Bapak kita Yesus, ada lagi Bapak lain. Allah Bapa, yaitu Allah Bapa Yesus. Ya, baca di 1 Yohanes 5:20. Coba ini pegangan. Dia Allah yang benar. Allah Bapa itu adalah Allah Yesus. Ini firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 saya mau baca. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang nih. Yesus telah datang. Itu Yesus anak telah.
dan telah menganugerahkan pengertian yang kita pada kita, supaya kita mengenal yang benar. Di dalam Yesus kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus. Ini di dalam yang benar, anak Yesus Kristus. Terus berikutnya, sekarang dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Ya, oleh itu mari kita kembali kepada firman ayat 9. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tapi mandang bulu dalam pengajaran. Amin. Menunjukkan mengikuti jalan yang kutunjukkan. Apa jalan? Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan. Berarti firman Tuhan ini Yesus. Dia jalan. Dan jalan akan membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran membawa kepada kehidupan. Mari kita sampaikan kepada semua orang, Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, hidup. Yesus adalah firman Allah. Ada pendeta yang mengatakan, ini Yesus bukan jalan. Itu waktu yang lalu. Yesus adalah firman, saudara. Yesus saat ini sudah memberikan kepada kita firman Tuhan. Kita pelajari firman. Dan firman ini satu-satunya akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Dan yang jalan benar akan membawa kepada kehidupan yang kekal buat selam. Amin. Tuhan semua memberkati. Mari kita di hari Minggu datang kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan, bukan doktrin, tapi firman itu sampai apa yang Tuhan sampaikan melalui firman itu saya sampaikan. Jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalan dan Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu. Mari hari Minggu semua sudah datang beribadah kepada Tuhan. Sementara saya pagi ini jam 7 pelayanan ibadah Gereja Bethel Tabernakel Kristus di Jember. Saat ini saya di Jember. Biar hari demi hari melangkah bersama Yesus, dan kita melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Jalannya dari Allah, jalan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.